sebagai kesembuhan itu disabar. Sabar berita-berita itu aja intinya. Saya sampai saat ini ya percaya tidak percaya adanya corona itu aja. Buka aja. Ya prinsipnya kan harus seperti ini, seperti yang punya rumus, kalau sesuatu yang diinginkan oleh kita tidak ada, ya sudah tidak ada itu. Kalau dianggapnya ada, ya sudah, penyakit itu semakin mendekati gitu. Nah sekarang anggap aja tidak ada, itu aja, selesai itu. Kalau yang masih Pak, ya? Gimana? Simple Pak, sebetulnya simple. Ya? Gimana? Simple Pak, nggak perlu ribet-ribet banyak pertimbangan ini dan itu ya Pak. Iya itu. Alhamdulillah sampai saat sekarang sudah, corona itu udah dianggap tidak ada saja, selesai itu. Alhamdulillah tiap pagi lari setengah jam 30 menit. Jadi sehat-sehat terus. Tidak repot. Sawah yang besar. Ini kan dengarnya dapat berita, wah corona, takut ke masjid pakai masker. Iya. Mungkin naik klasternya. Coba dipakai. Apalagi sekarang kan Saya juga suka lari pada kok tiap pagi. Lari dari kendaraan. Bawanya berat loh kamu. udah itu aja solusinya. Nggak usah bingung-bingung. Tapi tidak tahu kalau memang ada pendapat lain di sini yang kontradiktif, ya silakan aja. Ya jangan yang Setuju aja Pak, setuju. Makanya saya belajar yang kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, udah nggak usah online, langsung aja. Makanya enggak. Yang mau baca kitab kitab Gunul silahkan, nggak usah online. Ini enggak dipakai. Apalagi tidak ada historis online sanad itu. Jadi makalahnya sudah siap ya? Sudah Pak Dokter, mulai aja Pak Dokter. Boleh silakan. Jadi dua-duanya sudah masuk ke Inos? Sudah. Yang Kang Rumi sudah masuk ya? Belum? Sudah masuk keduanya. Oh iya. Kalau itu bagus kan. Saya kemarin kajian itu tentang mutasyabih ulama salaf metode. Makanya itu harus difokuskan. Kalau semua ulama salaf memahami metode, ya sudah punya metode asbabul wurudnya ada, metode pawati haswar ada, mutasyabih mukamnya ada, kiroatnya ada. Kan di disertasi gitu, fokuskan kita itu aja. Kemarin ada semuanya itu, ulama menggunakan metode-metode itu. Tapi kan yang lebih spesifik di mana itu? Oke, silakan kalau memang sudah siap. Mangga tuh Kang Aden, Kang Ustaz Abdul Rahman dibuka. Aduh, mangga pangitan Ustaz Abdinan dulu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dokter guru kita Pak Dokter Ade beserta Pak Dokter Edi, kemudian teman-teman IAT angkatan 2020. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Rabu ada dua presentator untuk mempresentasikan dua makalahnya. Yang pertama yaitu metode ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran, yang insya Allah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Iwan Caca Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan 10 menit untuk menyampaikan kisi-kisina atau makalahnya yang telah dibuat. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ade Jamaluddin MAG, juga yang saya cintai para teman-teman sekalian di IAT. Mohon maaf baru sekarang Pak Dokter bisa presentasi, harusnya 2 pekan yang silam karena ada kemarin sakit beberapa pekan, dan alhamdulillah sekarang insya Allah bisa
memaparkan makalah yang akan dipaparkan hari ini. Adapun judulnya itu metode ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya yang pertama kali yang disorot adalah makna dari salaf itu. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa salaf itu adalah kaum yang terdahulu. Tapi yang dimaksud adalah as-salaf al-khair yang pernah disabdakan oleh Nabi di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka juga. Nah, di antara ulama yaitu Imam An-Nawawi, ketika beliau mensyarah hadis tersebut, beliau menjelaskan ulama sepakat bahwasanya generasi terbaik adalah generasi Nabi. Yang dimaksud generasi para sahabat Nabi. Lalu Imam An-Nawawi menegaskan yang benar adalah generasi pertama yaitu sahabat, generasi kedua yaitu tabi'in, kemudian generasi ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan generasi salaf itu adalah generasi tiga ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya pengertian metode saya lewat. Kemudian yang harus diperhatikan itu ada bentuk penafsiran atau jenis penafsiran yang masyhur di kalangan ahli tafsir itu dibagi dua, ada yang tafsir al-ma'thur, ada juga tafsir ar-ra'yu. Tafsir al-ma'thur itu berdasarkan asar atau riwayat, tentunya riwayat dari Rasul, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in. Makanya metode ulama salaf itu adalah tidak lepas dari metode bil ma'thur ini. Di antaranya metode bil ma'thur ini tentunya yang akan disorot pada kesempatan hari ini. Yang kedua, ar-ra'yu itu sebatas tambahan tentang bentuk corak pemikiran atau tafsir ar-ra'yu. Dan ar-ra'yu itu mulainya itu setelah generasi salaf sekitar abad ke-3 Hijriah berlalu, maka disitulah mulai ada tafsir dengan corak ar-ra'yu, yaitu dengan menggunakan ijtihad, dengan menggunakan pemikiran para ulama-ulama tafsir. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tetapi kalau disimpulkan, yang dilarang itu adalah jika tafsir ra'yunya itu hanya dengan pemikirannya, tanpa ada kaidah-kaidah atau kriteria yang berlaku yang sudah mapan dalam kajian tafsir-tafsir tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan tadi, ada tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, dan tingkatan atba tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Untuk tingkatan sahabat itu memang sedikit di antara mereka yang masyhur di bidang tafsir. Imam As-Suyuti menghitung yang masyhur itu hanya ada 10 masyhur di bidang tafsir. Di antaranya adalah Ibnu Abbas atau Khulafaur Rasyidin yang 4, Ibnu Abbas yang beliau diberi gelar Turjumanul Quran atau Habrul Ummah. Kemudian ada juga Ibnu Mas'ud, kemudian ada Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Jadi intinya di antara sahabat itu memang tidak terlalu banyak ulama-ulama di bidang Al-Quran. Kemudian tingkat tokoh yang kedua yaitu tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Kemudian di sini tafsir di masa sahabat itu memang sahabat mengandalkan dalam menafsirkan Quran terhadap apa yang yang Nabi sampaikan. Kemudian juga pemahaman para sahabat juga ketika ingin menafsirkan Quran,
termasuk nanti ada sumber yang lain di mana sahabat juga mengambil ilmu-ilmu dari ahli kitab, baik itu dari Yahudi ataupun Nasrani yang mereka sudah masuk Islam, diantaranya Ka'ab al-Ahbar dan lain sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya tafsir di masa tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Di sini dijelaskan Imam Az-Zahabi atau Muhammad Hussein Az-Zahabi, beliau menegaskan dalam memahami kitab Allah itu para mufassir mengacu penjelasan kepada kitab itu sendiri, pada Al-Quran sendiri, kemudian dari keterangan para sahabat yang diambil dari Rasul, kemudian keterangan yang mereka diambil dari sahabat sendiri, dan juga diambil dari ahli kitab, dan juga ilham yang Allah berikan kepada tabi'ut tabi'in ketika mereka ingin beristihad dalam merenungkan atau menafsirkan Al-Quran ini. Nah kemudian di tingkat masa tabi'in itu memang ada madrasah-madrasahnya, madrasah tafsir yang disorot 3 tempat, pertama Madinah, kedua Makkah, ketiga Irak. Di Makkah itu sebagai perintisnya adalah sahabat Ibnu Abbas. Nanti ada murid-murid beliau yang masyhur, yang mereka akhirnya ahli Al-Quran juga. Di antaranya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kaisan Al-Yamani, dan Atha bin Abi Robah. Itu nanti akan berlaku, mereka itu akan mengajarkan ilmu-ilmu kembali kepada para tabi'in. Kemudian yang kedua adalah madrasah Madinah. Gurunya itu adalah Ubay bin Ka'ab diantaranya. Di antara murid Ubay bin Ka'ab ada Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang ketiga madrasah yang jauh dari Madinah yaitu Irak. Itu sebagai guru utamanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ada murid-murid yang beliau yang masyhur, di antaranya Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Murrah, Amir Asy-Syabi, Hasan al-Basri, Qatadah bin Di'amah. Nah, itu adalah madrasah-madrasah tafsir yang dimana ada ciri-cirinya. Pertama, masuk ke dalam tafsir itu kisah-kisah Israiliyat, kisah Nasrani. Yang kedua, memang terpelihara saat itu dengan cara talaki atau bertemu langsung dengan guru, dengan riwayat. Yang ketiga, pada masa ini sudah muncul benih-benih perselisihan madhab. Dan yang keempat, banyak perselisihan pendapat tabi'in tentang tafsir, namun jika dibanding tafsir berikutnya itu lebih sedikit tentunya perbedaan. Metode penafsiran Quran yang terbaik itu memang sebagaimana disebut oleh Ibnu Taimiyah, yaitu yang pertama tafsir Quran bil Quran, yang kedua tafsir Quran bis Sunnah, ketiga tafsir Quran bi aqwal sahabat, yang keempat tafsir Quran bi aqwal tabi'in, kemudian Syekh At-Tayyar menambahkan 2 lagi, yang kelima tafsir Al-Quran bil lughah, bahasa, dan keenam tafsir Al-Quran bi ra'i wal ijtihad, yaitu dengan ra'i. Nah kemudian alasan kenapa ulama salaf bisa dijadikan rujukan tafsir, diantaranya mereka khususnya para sahabat menyaksikan langsung ayat surat turun kapan, di mana dan sebagainya. Kemudian mereka ahli bahasa, kemudian pemahaman mereka baik dan akidah mereka itu selamat. Nah yang terakhir ada tawaran yaitu restrukturisasi tafsir ulama salaf. Dalam hal ini penulis mencatat pernyataan dari Dr. Ahsin Saho yang beliau memberikan poin-poin penting, di mana kalau disimpulkan yang di paling bawah itu tafsir ada 6 ya. Tafsir bil ma'tsur masih tetap relevan, dijadikan rujukan tafsir Al-Quran di masa kini. Yang kedua, untuk menggunakan tafsir bil ma'tsur perlu menyeleksi tentang kualifikasi sanad atau riwayatnya. Jangan sampai menggunakan riwayat yang lemah. Yang ketiga, hindari Israiliyat. Ini tawaran dari beliau. Yang keempat, tafsir bil ma'tsur bukan satu-satunya penafsiran Quran saja, melainkan
hanya salah satu dari berbagai makna yang terkandung dalam redaksi Al-Quran. Dengan demikian, mufasir masih mempunyai gerak lebih luas dalam mengambil makna dari ayat Al-Quran. Yang kelima, penafsir perlu melihat nilai-nilai hidayah. Nilai-nilai hidayah yang terkandung pada tafsir untuk menatap masyarakat masa kini sebagai langkah pencerahan dengan nilai-nilai tertentu. Dan terakhir, riwayat yang ada tidak masih tuangkan semuanya, tapi dipilih mana yang signifikan untuk menafsirkan ayat tertentu. Demikian pemaparan dari saya, dan mohon masukannya dari Bapak Doktor dan juga teman-teman sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iwan Caca Gunawan yang telah mempresentasikan makalahnya yang berjudul tadi, yaitu metode ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Dilanjutkan dengan tema yang kedua, yaitu orientasi qiraah dan pengaruhnya pada penafsiran Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ahmad Jalaluddin Ar-Rumi. 10 menit dari sekarang, silakan Pak Jalaluddin untuk menyampaikan presentasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ade Jabarudin, dan yang saya banggakan teman-teman IAT kelas A. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya, yang makalah ini masih sangat kurang gitu ya. Mohon nanti masukan, kritik dan saran dari teman-teman. Kita mulai dari orientasi qiraat dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Pengertian qiraat sendiri adalah dia sama dari punya akar kata yang sama dengan Quran, yaitu dari qiraah, yang artinya bacaan, dan qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah. Dan secara istilah, qiraat menurut Al-Zarqani adalah mazhab yang dianut oleh imam qiraat atau para qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta kesepakatan mereka terhadap riwayat-riwayat jalur-jalur baik dalam pelafalan huruf maupun dalam pengucapan. Sedangkan menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan lafaz Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf tersebut, seperti tahfidz, tasydid dan lain-lain. Nah, jika jika kita memperhatikan dua definisi tersebut, ada 3 hal yang harus kita pahami ketika berbicara tentang qiraat. Yang pertama, qiraat berkaitan dengan pelafalan ayat yang dilakukan oleh salah seorang imam atau qari, dan berbeda dengan cara lain yang dilakukan oleh imam-imam yang lain. Yang kedua, cara pelafalan ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang disambung kepada Nabi dan bersifat tauqifi, tidak ada lahan untuk ijtihad. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat menyangkut lughah, hazaf, i'rab, isbat, fasl dan wasl. Nah, pembagian qiraat. Qiraat di sini Imam Al-Jazari membaginya kepada 2. Pertama, al-qiraah mutawatirah sahihah, yang kedua adalah al-qiraah syadzah. Nah, qiraah yang mutawatirah sahihah adalah qiraah yang memiliki atau yang mencangkup 3 unsur yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sesuai dengan kaidah Arab mutlak atau kaidah Arab. Jadi walaupun ada bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain, tapi itu sudah menjadi bahasa Arab, sehingga ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, orang Arab tidak menganggap itu bahasa ajam, melainkan mereka sudah menganggapnya bahasa Arab. Dan kaidah-kaidah lainnya, nahwu, sharaf dan sebagainya. Lalu yang kedua, sesuai dengan Mushaf Utsmani. Nah, Mushaf Utsmani ini adalah kesepakatan dari para sahabat ketika itu. Akhirnya dituliskanlah mushaf, 7 mushaf sesuai dengan qiraat yang berbeda-beda. Berbeda dengan mushaf al-Um. Kalau mushaf al-Um hanya 1 qiraat atau mungkin 2.
karena mushaf al-um hanya sebagai sebagai jaga-jaga ketika para penghafal Al-Quran tidak ada lagi, minimalnya ada satu qiraat, ada satu huruf yang terjaga. Sedangkan ketika mushaf Utsmani ini adalah kegunaannya untuk mendamaikan para umat Islam yang berselisih tentang qiraat. Sehingga setelah disepakati qiraat tersebut, rasamnya akhirnya dipatenkan yang namanya rasam Utsmani. Sehingga ketika ada qiraat yang menyelisih rasam Utsmani, qiraat tersebut tidak dianggap sebagai qiraat mutawatir sahih, tidak dianggap qiraat mutawatir sahih. Lalu yang ketiga, penyebarannya secara mutawatir. Jadi bukan ahad. Jadi harus jam'an an jam'in. Nah, orientasi qiraat. Nah, ketika kita berbicara tentang orientasi qiraat, maka harus kita ketahui dulu dia bersumber dari mana. Karena biasanya ketika sumber permasalahannya dari sumber. Ketika sumbernya salah, orientasinya pun akan salah. Ketika sumbernya ada kepentingan yang lain, kepentingan tertentu, maka orientasinya akan mengikuti kepentingan tersebut. Nah, Al-Quran sendiri, qiraat sendiri adalah dia bagian dari Al-Quran. Jadi qiraat mutawatirah sahihah itu dianggap sebagai wahyu yang diturunkan dengan dalil hadis yang ada di Sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril 'ala al-harfin faraja'tuhu falam azal astazidhu wa yazidni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Nah, ketika setiap tahun itu Nabi murajaah dengan malaikat Jibril. Nah, setiap bermurajaah dengan malaikat Jibril, Nabi selalu meminta untuk dibacakan lagi, akhirnya sampai ada sab'at ahruf. Tapi sab'at ahruf ini bukan berarti ada yang berpendapat bahwa bukan hanya 7, tapi sab'ah itu sesuai dengan tradisi Arab. Ketika menyebutkan angka dan itu banyak, itu menunjukkan lil kasr, bukan menunjukkan angka mahdud. Lanjut, pengaruh qiraat pada tafsir. Tadi masih orientasi qiraat, karena ini berasal dari Allah, kan dapat dipastikan bahwa tidak ada orientasi keduniawian, melainkan Allah ingin memudahkan hambanya. Dengan adanya qiraat, umat Islam, manusia akan lebih mudah, akan banyak solusi. Dan karena apa? Karena istilah yang ada dalam qiraat adalah istilah tanawu, bukan istilah tadad. Lalu pengaruh qiraat pada penafsiran. Ketika kita berbicara tentang pengaruh qiraat, maka kita harus ketahui dulu di dalam qiraat itu terbagi pada 2. Yang pertama usul qiraah, yang kedua adalah furushul huruf. Usul qiraah dapat dikatakan dia adalah hukum tajwid di setiap qiraat. Karena dia berkaitan dengan panjang pendek, naql harakah, kayak fill out jadi filar, atau dengan saktah fill out, seperti itu. Atau dengan cara membaca ro-nya bagaimana, ada finnar, ada finner, dan yang lain sebagainya. Adapun furushul huruf, dia yang inilah yang berkaitan dengan perbedaan atau dengan pengaruh terhadap penafsiran. Contohnya di sini ada dalam surat Al-Baqarah ada wa ma yakhda'una. Tapi dalam qiraahnya Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibu Amr, mereka membaca wa ma yukhadi'una. Nah, contoh yang lebih jelasnya lagi yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, Imam Al-Qurtubi menafsirkan
yatharu ini ketika membahas yatharu itu belum merinci, ada beberapa qiraat. Yang pertama ada qiraat Imam Nafi, Imam Bukasir dan Imam Abu Amr dan Imam Hafs. Mereka membaca dengan mensukunkan huruf fa dan mendhamahkan huruf ha. Hatta yadkhul. Nah, sedangkan qiraat yang selanjutnya adalah qiraat Imam Hamzah, Al-Kisai dan Syu'bah. Mereka membaca dengan tasydid pada ta. Yatahharna. Lalu qiraat yang ketiga Ubay bin adalah qiraat ini harusnya ada 4, maaf, ada yang kelewat. Anas bin Malik itu dipisah. 2 menit lagi Ustaz. 2 menit lagi. Ubay bin Ka'ab, Abdullah. Mohon. Siap. Klik di Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik. Mereka membaca yatahharna. Sekarang yang pertama yathurna berasal dari tahara. Berarti berhentinya haid. Tidak keluar lagi haid. Sedangkan yang kedua hatta yatahharna berarti sudah melakukan taharah, sudah melakukan mandi wajib. Yang ketiga ini yang yatahharna ini adalah sebetulnya penguat kepada qiraah yang pertama, qiraah yang kedua. Jadi sudah harus melakukan mandi wajib dulu, harus melakukan taharah dulu sebelum melakukan hubungan antara suami istri. Nah, jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam At-Tabari, Imam dan ahli Madinah berpendapat bahwa hukumnya jima dengan istri sebelum bersuci. Berarti mereka mengambil yang hatta yatahharna. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengambil yang yathurna. Tapi Imam Abu Hanifah memberikan syarat harus 10 hari. Bayangkan sebelum sudah berhenti, tapi selama 10 hari belum melakukan mandi wajib. Berarti sebetulnya di situ ada hal yang perlu kita cermati. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada kontradiksi antar keduanya, melainkan perbedaan tersebut untuk dikompromikan. Kedua qiraat tersebut berkaitan satu sama lainnya, yang menafsirkan satu sama lainnya. Kesimpulannya Ustaz. Siap. Mohon kesimpulannya adalah qiraah itu ada untuk memudahkan kita. Seperti tadi ada yatahharna itu untuk keadaan tertentu. Misalnya ketika Imam Hanafi, keadaan daerah yang bermazhab Hanafi itu biasanya jarang ada air ketika musim panas, dan ketika musim dinginnya sangat parah sehingga sangat menyulitkan untuk mandi besar. Gitu, seperti itu. Nanti ada hubungannya dengan tayamum. Ini saja di sini belum dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jalaluddin Ar-Rumi yang telah menyampaikan tema materi ini di pagi hari ini, orientasi qiraah dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Tadi telah disebutkan ada qiraah mutawatirah sahihah, ada syaddah, kemudian ada pengaruhnya qiraah terhadap penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu qiraah bacaan tajwid, kemudian panjang pendeknya dan lain-lain, kemudian hurufil huruf. Nah, ini yang menjadi penting, banyak yang pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Ada waktu kurang lebih 5 menit bagi teman-teman yang akan mempertanyakan dua presentator yang tadi telah menyampaikan presentasinya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya sebelum diserahkan kepada guru kita Pak Dr. Ade. Assalamualaikum. Salam, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Asep Mulyaden ingin berkomentar terkait pemateri yang pertama. Di judulnya kan metode ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Tadi ada term metode ya. Kalau kita flashback ke materi-materi sebelumnya, yaitu terkait ulumul Quran, terus kajian-kajian tafsir, ulumul Quran wa tafsir.
metode di dalam ilmu tafsir itu sudah menjadi konsensus ya ulama atau panding padar di bidang tafsir, bahwa metode itu adalah manhaj atau cara mereka menafsirkan Al-Quran. Yang disimpulkan metode itu ada metode tafsir itu ada 4, yaitu tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqarran, sebagaimana kita sudah ketahui bersama. Nah, di pemateri tadi metode itu diartikan, term metode itu dimaknai atau konotasinya adalah cara secara umum, sehingga pemateri tadi menyampaikan bahwa al-ma'thur itu disebut dengan metode. Padahal kalau kita menelusuri kajian tafsir atau ulumul Quran wa tafsir, al-ma'thur ar-ra'yi dan al-isari itu bukan merupakan metode, tetapi itu adalah sumber atau rujukan dalam menafsirkan suatu ayat. Nah, bagaimana tanggapan pemateri tadi? Apakah metode di sini metode secara etimologi saja, atau memang metode di sini adalah konteksnya terminologi ulama tafsir? Itu mungkin tanggapannya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, silakan langsung ditanggapi Pak Ustadz Iwan langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang biar lebih jelas ada pemaparan dari siapa itu Syekh At-Thayyar dalam usul tafsir, usul di halaman 32 itu memang ada dua sorotan tentang pertanyaan tadi antara maksur dengan ra'yu itu disebutnya bi'tibari thoriqil wusuli ilaihi. Berarti dilihat dari aspek thorik. Jadi thorik itu kan cara, jalan, metode. Menurut Syekh At-Thayyar dibagi dua. Jadi thoriqul wusul ilaihi itu pertama bil maksur, kedua bil ra'yi. Jadi metodenya memang metode dengan maksur dan ra'yu. Maksur berarti berdasarkan asar, ra'yu berarti berdasarkan pemikiran. Adapun tahapan yang ijmali, tahlili, muqarron dan maudhu'i itu bi'tibari asalibihi. Jadi dilihat dari aspek uslubnya. Jadi kalau melihat metode tentunya saya lebih sepakat di Syekh At-Thayyar bahwa bi'tibari thoriqil wusul ilaihi itulah metode, yaitu dengan cara maksur dan ra'yu. Adapun yang tadi dari uslub ijmali, tahlili dan lain sebagainya. Jadi memang itu dari sorotan pembagian tafsir dilihat dari beberapa poin. Jadi yang pertama disebut metode, memang kalau kilas balik ke belakang memang ada pendapat itu bukan metode tapi sumber. Tapi kalau dibahasakan oleh beliau adalah thoriqul wusul, berarti metode sampainya tafsir kepada kita, satu dengan maksur, dengan asar, baik itu sunnah Nabi, qaul sahabat atau tabi'in. Yang kedua birra'yu, berarti dengan pemikiran dan ijtihad. Iya, terima kasih. Pak Moderator, boleh koreksi halaman 32 ya. 32 Sanian. 32 di saya itu nomor poin 4 ahlul kitab, poin 5 al-fahmu wal ijtihad. Oh, bukan, beda. Beda cetakan kayaknya Ustaz, beda cetakan. Iya, itu halaman apa ya? Ahlul kitab. Yang di saya itu yang ini, yang sebelumnya itu tentang